Diduga punya harta tak wajar, 352 PNS Kemenkeu kena hukuman disiplin. Audit coverage ratio kita, rasio jumlah wajib pajak yang diaudit dengan total wajib pajak sebenarnya nggak gede-gede banget. Itu hanya kisaran di bawah 2%. Pajak ini paling susah diauditnya. Membuka akses pajak ini juga diaudit oleh BPK. Kami kalah. Kenapa tidak bisa diaudit? Alasannya katanya, wah ini rahasia pribadi, pajak-pajak orang pribadi bisa audit tanpa mengetahui namanya. Jadi satunya lembaga di Indonesia ini yang kebal dari audit itu pajak. Dan itu berbahaya. Dan sangat berbahaya. Ada yang melakukan intimidasi, pemerasan ataupun kejahatan lainnya, itu silakan dilaporkan kepada kami. Karena kami pun tidak mau ini terjadi gitu. Kami juga sangat sedih, juga sangat terciderai, sangat terkhianati oleh orang-orang yang seperti ini yang tadi disebutkan oknum tadi itu. Kita juga tidak mau ini terjadi. Karena ini melukai perasaan kami seluruh pegawai Direktur Jenderal Pajak dan juga Kementerian Keuangan. Dari yang petugas depan aja memeriksa itu, yang depan tuh yang nomor itu sampai dengan yang bos besar di kantor pusat tuh. Artinya apa? Artinya memang ada itu. Tadi ada hengki-pengkinya, dan hengki-pengki itu terjadi kenapa? Karena WP itu nggak pernah menyimpan data, dan hengki-pengki itu terjadi bukan hanya si petugas pajaknya, dia pasti akan melaporkan ke atas. Udah ketemu ini 2 miliar misalnya, ternyata cuma sekian, setuju tidak setuju, ya atasan tahu tuh berhasil tidak berhasilnya, dia melapor lagi ke atas. Itu tadi jenjangnya itu, ya mungkin ya itu tadi, saya katakan mungkin ya, ya itu tadi 300 triliun itu mungkin terjadi seperti itu. Itu hukuman yang terberat ada di dalam PP nomor 94 tahun 2021. Kalau kita merasa hukuman itu tak terlalu berat, saya sampaikan ke Pak Mahfud, Menko Polhukam, apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman seperti itu dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus laksanakan sesuai Undang-Undang ASN dan peraturan mengenai PNS, disiplin PNS yaitu PP nomor 94 tahun 2021. Tutur Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya bisa pasrah ketika skandal di kementeriannya terbongkar dan menjadi buah bibir masyarakat. Sri Mulyani hanya bisa mengatakan bakal mendukung penuh langkah penegakan hukum terkait kasus-kasus yang menyeret ratusan anak buahnya itu. Untuk diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebut ada 467 anak buah Sri Mulyani diduga kuat melakukan tindak pidana pencucian uang. Nilai transaksi dari kejahatan itu sangat fantastis, 300 triliun rupiah. Namun apakah KPK dan Kejagung berani membongkar skandal Kemenkeu? Sri Mulyani menyampaikan pihaknya akan berusaha membuka sejelas mungkin terkait kasus yang menyeret pegawai Kemenkeu. Tidak ada yang tidak kami buka, jadi kami akan terus membuka, ucap dia dalam konferensi pers di Kemenkeu Sabtu 11 Maret. Sri Mulyani mengatakan apabila pegawai tersebut bersalah dan telah mendapat hukuman disiplin seperti pemberhentian sesuai dengan PP nomor 98 nomor 94 tahun 2021, pihaknya akan terus mengikuti kasus tersebut. Dia juga menegaskan akan membantu aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan memberikan data terkait para pegawai Kemenkeu apabila memang diperlukan sebagai informasi tambahan langkah penegakan hukum. Kami akan terus bekerja sama sehingga apa yang terjadi dengan RAT dan ED atau lainnya seperti disebutkan dalam siklus, silakan saya akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum, kata dia. Sri Mulyani juga menyampaikan dirinya akan senang apabila mendapatkan dukungan dari Menko Polhukam Mahfud MD, aparat penegak hukum maupun instansi lain dalam menjalankan tugas membersihkan Kemenkeu. Itu hukuman yang terberat ada di dalam PP nomor 94 tahun 2021. Kalau kita merasa hukuman itu tak terlalu berat, saya sampaikan ke Pak Mahfud, Menko Polhukam, apakah dengan tingkat kesalahan yang ada, hukuman seperti itu dianggap sesuai atau tidak? Tapi kami harus laksanakan sesuai Undang-Undang ASN dan peraturan mengenai PNS, disiplin PNS yaitu PP nomor 94 tahun 2021. Tutur Sri Mulyani. Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya bisa pasrah ketika skandal di kementeriannya terbongkar dan menjadi buah bibir masyarakat. Sri Mulyani hanya bisa mengatakan bakal mendukung penuh langkah penegakan hukum
terkait kasus-kasus yang menyeret ratusan anak buahnya itu. Untuk diketahui, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menyebut ada 467 anak buah Sri Mulyani diduga kuat melakukan tindak pidana pencucian uang. Nilai transaksi dari kejahatan itu sangat fantastis, 300 triliun rupiah. Namun apakah KPK dan Kejagung berani membongkar skandal Kemenkeu? Sri Mulyani menyampaikan pihaknya akan berusaha membuka sejelas mungkin terkait kasus yang menyeret pegawai Kemenkeu. Tidak ada yang tidak kami buka, jadi kami akan terus membuka, ucap dia dalam konferensi pers di Kemenkeu Sabtu 11 Maret. Sri Mulyani mengatakan apabila pegawai tersebut bersalah dan telah mendapat hukuman disiplin seperti pemberhentian sesuai dengan PP nomor 98 nomor 94 tahun 2021, pihaknya akan terus mengikuti kasus tersebut. Dia juga menegaskan akan membantu aparat penegak hukum seperti KPK, kepolisian, dan kejaksaan memberikan data terkait para pegawai Kemenkeu apabila memang diperlukan sebagai informasi tambahan langkah penegakan hukum. Kami akan terus bekerja sama sehingga apa yang terjadi dengan RAT dan ID atau lainnya seperti disebutkan dalam siklus, silahkan, saya akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi aparat penegak hukum, kata dia. Sri Mulyani juga menyampaikan dirinya akan senang apabila mendapatkan dukungan dari Menko Polhukam Mahfud MD, aparat penegak hukum maupun instansi lain dalam menjalankan tugas membersihkan Kemenkeu.